Itu terbakar, dan sekarang jatuh, menabrak. Sebelum pesawat menjadi raja di langit, dulu ada kendaraan yang lebih besar yang pernah dipercaya akan menjadi masa depan perjalanan jarak jauh, dan itu disebut kapal udara. Kendaraan ini tidak terbang karena sayap besar, melainkan terangkat karena sel gas raksasa yang diisi dengan hidrogen atau helium, gas-gas yang lebih ringan dari udara. Jika jumlah gas pengangkat cukup, rangka logam, mesin, bahan bakar, kru, penumpang, dan kargo dapat dengan mudah diangkat. Kendaraan ini juga memiliki baling-baling dan permukaan kendali sehingga tidak mudah terbawa angin seperti balon biasa. Jenis yang paling terkenal adalah Zeppelin. Nama ini diambil dari Count Ferdinand von Zeppelin, seorang mantan perwira militer Jerman yang percaya bahwa memungkinkan untuk membuat kapal udara besar dengan rangka internal yang kokoh. Dia bukan orang pertama yang membuat dirigible atau kapal udara yang bisa dikendalikan, tapi dialah yang mengembangkan desain kaku yang menjadi simbol perjalanan udara pada awal abad ke-20. Pada bulan Juli tanggal 2 tahun 1900, Zeppelin pertamanya yang diberi nama LZ-1 terbang di atas Danau Constance di Jerman. Penerbangan pertama hanya berlangsung sekitar 18 menit. Zeppelin ini juga mengalami masalah pada kontrol dan peralatan, tetapi berhasil membuktikan bahwa sebuah kendaraan besar dengan rangka logam kaku bisa terbang. Ini sangat berbeda dengan sebuah blimp. Blimp tidak memiliki rangka keras di dalamnya, hanya tekanan gas yang menjaga bentuknya. Sedangkan Zeppelin memiliki kerangka. Kerangka Zeppelin terdiri dari balok logam panjang dan cincin-cincin besar. Jadi meskipun sel gasnya tidak penuh, bentuk badannya tetap terjaga. Di dalam rangkanya terdapat banyak sel gas yang terpisah-pisah. Jadi jika terjadi kebocoran kecil di salah satu bagian, tidak semua gas pengangkat akan langsung hilang. Sebaliknya, kapal udara masih bisa tetap melayang, sementara sel-sel lainnya tetap berfungsi. Di bagian luar rangka terdapat lapisan kain tipis. Ini bukanlah lapisan baja tebal. Tugas utamanya adalah memberikan bentuk yang baik pada badan kapal, serta melindungi bagian dalam dari angin dan cuaca. Di bagian bawah atau samping badan kapal, terpasang mesin dan baling-baling. Inilah yang mendorong kapal udara bergerak maju. Selain itu, kapal ini juga menggunakan kemudi untuk berbelok, dan elevator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan arah terbang. Namun mesin tidak bisa melakukan semua pekerjaan. Gas pengangkatlah yang tetap menopang berat kapal udara. Itulah sebabnya setiap kilogram sangat penting. Rangka, dinding, furnitur, peralatan, dan barang pribadi penumpang harus ringan. Jika beratnya bertambah, jumlah penumpang atau kargo yang dapat dibawa akan berkurang. Pada desain berikutnya digunakan duralumin. Ini adalah paduan logam yang ringan namun kuat, yang terutama terbuat dari aluminium. Karena itu, memungkinkan untuk membuat rangka yang lebih panjang dan lebih besar tanpa membuat kendaraan menjadi terlalu berat. Pada beberapa Zeppelin, digunakan juga yang disebut gold beater skin. Ini terbuat dari bagian usus sapi yang sangat tipis dan telah dibersihkan. Dikeringkan, disambung, dan dipasang pada kain. Ini bukan hanya usus utuh yang digantung di dalam. Ini diproses lagi menjadi membran tipis karena ringan dan efektif mencegah kebocoran gas. Dibutuhkan banyak sekali potongan untuk membentuk sel gas besar pada sebuah kapal udara. Sekarang, seiring Zeppelin semakin besar, operasinya juga menjadi semakin rumit. Kru harus memantau tekanan gas, jumlah bahan bakar dan air, arah angin, suhu, dan keseimbangan kapal udara. Karena ketika hidrogen memanas, ia akan mengembang dan daya angkatnya meningkat. Namun ketika dingin, ia akan menyusut dan daya angkatnya berkurang. Kapal udara juga membawa air atau pemberat lainnya. Jika ingin naik, kapal udara akan membuang sedikit pemberat. Jika ingin turun, kru akan mengatur gas dan arah penerbangan. Mendaratkan Zeppelin juga sulit karena ukurannya sangat besar. Banyak kru darat yang memegang tali agar Zeppelin tidak terbawa angin. Jika angin kencang, seluruh kapal udara bisa terdorong menjauh meskipun pilotnya hebat. Namun, teknologi terus berkembang. Pada tahun 1909, Delac didirikan di Jerman. Ini dikenal sebagai maskapai penerbangan pertama yang secara rutin mengangkut penumpang menggunakan pesawat udara. Namun sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, Zeppelin telah melakukan lebih dari 1.500 penerbangan dan mengangkut ribuan penumpang. Sebagian besar perjalanan dilakukan di Eropa. Pada saat itu, mereka belum secara rutin menyeberangi Atlantik. Penerbangan tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa perjalanan udara benar-benar bisa menjadi sarana transportasi. Setelah perang, rencana untuk kapal udara menjadi lebih besar lagi. Pada tahun 1928, LJ-127 Graf Zeppelin mulai terbang.
Ini menjadi salah satu kapal udara kaku paling sukses dalam sejarah. Pada tahun 1929, airship ini mengelilingi dunia. Airship ini melewati Eropa, Asia, Samudra Pasifik, Amerika Serikat, dan Atlantik sebelum menyelesaikan perjalanannya. Rutenya meliputi Friedrichshafen, Tokyo, Los Angeles, dan Lakehurst di New Jersey. Seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 21 hari termasuk pemberhentian. Waktu aktual yang dihabiskan di udara adalah sekitar 12,5 hari. Ini bukanlah penerbangan demonstrasi biasa. Ini adalah acara internasional besar yang diliput oleh surat kabar dan stasiun radio. Setiap kali berhenti, banyak orang datang untuk melihat kapal udara karena belum ada pesawat lain yang sebesar itu dan mampu melakukan perjalanan sejauh itu. Graf Zeppelin menunjukkan bahwa kapal udara mampu menyeberangi lautan luas dan benua. Airship ini bisa tetap berada di udara selama beberapa hari. Tidak perlu landasan pacu yang panjang karena tidak bergantung pada kecepatan tinggi untuk bisa terbang. Airship ini memang lebih lambat daripada pesawat, tapi lebih cepat daripada kapal penumpang samudra. Dan dibandingkan dengan kapal, tidak ada gelombang besar atau mabuk laut saat menyeberangi Atlantik. Para penumpang ada kabin tidur, area makan, lounge, dan jendela besar. Mereka bisa makan dengan nyaman. Mereka bisa menikmati makanan hangat sambil melihat laut, gunung, kota, dan awan di bawah. Tapi ruang di dalamnya tidak seluas hotel. Ruang tetap terbatas karena semuanya harus ringan. Kabin kecil, dinding tipis, dan sebagian besar furniturnya sederhana. Bahkan piano yang ditempatkan di Graf Zeppelin dibuat khusus agar ringan. Kenyamanan di setiap kapal udara juga tidak selalu sama. Pada beberapa perjalanan bisa jadi terasa dingin di dalam karena sulit memasang sistem pemanas yang berat. Suara dan getaran dari mesin juga cukup keras. Dan karena kapal udara bergerak lambat, ia lebih lama terpapar perubahan cuaca. Namun bagi penumpang kaya pada tahun 1920-an dan 1930-an, pengalamannya sangat berbeda. Mereka tidak berdesakan di kabin kecil pesawat awal. Mereka bisa berdiri, makan di meja, berjalan di area penumpang, dan melihat dunia dari jendela yang tinggi. Tiketnya juga sangat mahal, sehingga hanya sedikit orang yang mampu naik. Ini bukan transportasi massal, ini adalah layanan mewah. Untuk para pebisnis, pejabat, tokoh terkenal, dan pelancong kaya. Jerman juga menggunakan keberhasilan Zeppelin sebagai ajang pamer kemampuan teknik mereka dan kebanggaan nasional. Di mata publik, kapal udara besar itu adalah bukti bahwa perjalanan udara yang dulunya mustahil, kini bisa dilakukan secara rutin. Namun seiring bertambah besarnya kapal udara, masalah yang harus dikendalikan juga semakin besar. Badan mereka sangat besar, angin sangat mempengaruhi arah mereka. Mereka lambat menghindari cuaca buruk, dan di dalam lapisan tipis penutupnya terdapat jutaan kaki kubik gas angkat. Di Jerman, hidrogen biasanya digunakan karena melimpah, murah, dan memberikan daya angkat lebih kuat dibandingkan helium. Tapi hidrogen sangat mudah terbakar. Gas ini tidak otomatis terbakar saat berada di dalam sel gas. Gas ini harus bercampur dengan oksigen dan ada sumber penyulut api terlebih dahulu. Namun jika terjadi kebocoran, api atau percikan listrik, kebakaran bisa menyebar dengan sangat cepat. Itulah sebabnya aturan keselamatan di dalam sangat ketat. Penggunaan api dikontrol dan peralatan dapur pun khusus. Dan sistem kelistrikan, mesin, serta kemungkinan kebocoran gas harus diawasi. Meski begitu, kepercayaan publik terhadap Zeppelin terus meningkat. Banyak orang percaya bahwa ini akan menjadi kendaraan utama untuk perjalanan jarak jauh. Jangkauannya cukup untuk menyeberangi lautan. Ada ruang untuk para penumpang. Dan ini tidak membutuhkan landasan pacu besar seperti yang dibutuhkan oleh pesawat yang lebih berat. Namun, saat kabin penumpang diperbaiki dan rute diperpanjang, pesawat sayap tetap juga berkembang dengan cepat. Mesin pesawat semakin kuat. Bandara yang aman semakin banyak. Dan perjalanan menjadi semakin cepat setiap tahunnya. Pada saat itu belum jelas teknologi mana yang akan menang di antara keduanya. Pesawat lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah untuk diproduksi. Sementara itu kapal udara lebih luas, bisa bertahan di udara lebih lama, dan memiliki potensi besar untuk perjalanan jarak jauh. Selama beberapa tahun, sepertinya ada ruang untuk keduanya. Tapi tantangan terbesar bagi Zeppelin bukanlah kenyamanan atau kecepatan. Tantangannya adalah seberapa lama bisa tetap aman di udara. Sebuah kendaraan raksasa yang bergantung pada gas yang mudah terbakar dan struktur yang sangat tipis. Di kapal udara, kabinnya kecil dan sederhana. Ada tempat tidur susun, wastafel kecil, rak, dan dinding kain yang tipis. Karena dinding antar kamar tipis, suara dan gerakan penumpang di sebelah mudah terdengar.
Hampir semua perlengkapan dibuat serinan mungkin. Aluminium digunakan pada banyak tempat tidur, kursi, pintu, dan furniture, karena setiap tambahan berat mempengaruhi daya angkut kapal udara. Ruang makan dan lounge lebih luas. Ada jendela panjang di sisi tempat para penumpang bisa melihat laut, kota, dan daratan yang mereka lewati. Penggunaan api terbuka dilarang keras, karena hidrogen adalah gas pengangkat Hindenburg. Sebelum naik, korek api dan pemantik penumpang diambil, tapi ada ruang merokok di dalamnya. Ruangan ini terpisah dari bagian lain kapal udara dan memiliki pintu ganda dengan airlock. Tekanan udara di dalam ruangan lebih tinggi agar hidrogen tidak mudah masuk. Hanya satu pemantik listrik yang boleh digunakan, dan itu dipasang tetap di dalam ruangan. Meskipun begitu, sementara kapal udara Jerman digunakan untuk perjalanan mewah, militer menggunakan kapal udara untuk patroli dan pengintaian. Kapal udara bisa bertahan lama di udara, jadi kapal ini bisa mencari kapal selam, dan pergerakan musuh di lautan yang luas. Tapi kapal ini tetap mudah terlihat. Kapal udara sangat besar dan lambat sehingga mudah terlihat di langit. Di Amerika Serikat, Angkatan Laut membuat kapal udara yang membawa pesawat-pesawat kecil. Kapal-kapal ini dinamai USS Akron dan USS Macon. Di dalam kapal udara tersebut terdapat pesawat-pesawat Sparrowhawk. Jika diperlukan, pesawat-pesawat itu diturunkan menggunakan gantungan khusus. Saat kembali, pilot mendekatkan pesawat ke bawah kapal udara dan menggantungkannya kembali saat keduanya masih terbang. Pesawat-pesawat kecil digunakan untuk mencari musuh di area yang lebih luas dan menjaga kapal udara. Namun, baik Akron maupun Macon sama-sama jatuh karena mereka menggunakan helium, jadi kebakaran bukanlah penyebab jatuhnya. Mereka rusak karena badai yang kuat dan masalah pada badan kapal udara. Ini menunjukkan bahwa meskipun helium aman dari api, kapal udara tetap berbahaya jika ukurannya sangat besar dan terkena cuaca ekstrim. Helium lebih aman daripada hidrogen karena tidak mudah terbakar. Namun pada tahun 1920-an dan 1930-an, hanya Amerika Serikat yang memiliki pasokan industri besar helium. Pemerintah Amerika menganggap helium sebagai sumber daya militer strategis dan sangat membatasi ekspornya. Karena Jerman tidak bisa mendapatkan cukup helium, mereka menggunakan hidrogen untuk Zeppelin mereka. Ini lebih murah dan daya angkatnya lebih kuat, tapi mudah terbakar jika bocor, bercampur dengan oksigen, dan terkena percikan atau api. Pada tanggal 5 Oktober 1930, kapal udara Inggris RR-101 jatuh di Prancis Utara. Desainnya bermasalah, kurang pengujian, dan cuaca buruk saat berangkat menuju India. Saat terbang dalam hujan deras dan angin kencang, pesawat itu turun dan menabrak bukit di dekat Beauvais. Setelah benturan, hidrogen terbakar. Dari 54 orang di dalam kapal udara itu, 48 meninggal dunia. Karena kejadian ini, Inggris menghentikan program pesawat udara kaku besar mereka. Namun, Jerman tetap melanjutkannya. Menurut para insinyur mereka, bukan hanya hidrogen yang menjadi penyebab bencana itu. Bagi mereka, masalah yang lebih besar adalah desain yang salah, kurangnya pengujian, dan keputusan yang buruk. Selama beberapa tahun, Zeppelin Jerman terus menyeberangi Atlantik dengan aman. Namun bahaya utama tetap ada. Mereka menerbangkan kendaraan yang sangat besar, dan di dalamnya terdapat jutaan kaki kubik hidrogen. Hanya dibutuhkan satu kebocoran dan satu percikan api untuk membuat seluruh dunia kehilangan kepercayaan pada kapal udara. Pada 6 Mei 1937, Hindenburg bersiap untuk mendarat di Lakehurst, New Jersey. Kapal ini berasal dari Jerman dan baru saja menyeberangi Atlantik, membawa 97 penumpang dan kru di dalamnya. Penumpang dan kru di dalamnya mengalami keterlambatan. Pendaratan tertunda karena cuaca buruk. Setelah badai petir mereda, kapal udara itu mendekati tiang tambat dan menurunkan tali pendaratan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba bagian belakangnya terbakar. Api dengan cepat menyebar karena ada hidrogen di dalam sel gas. Seluruh kapal udara jatuh ke tanah hanya dalam waktu sekitar 32 detik. 35 orang di dalamnya tewas dan satu anggota kru darat juga meninggal. Namun, 62 orang di dalamnya berhasil selamat. Beberapa berhasil keluar melalui jendela dan pintu saat badan yang terbakar itu mendekati tanah. Yang lain melompat saat dek penumpang sudah cukup rendah. Asal mula kebakaran itu sendiri masih belum sepenuhnya pasti. Salah satu penjelasan yang paling banyak diterima adalah adanya kebocoran hidrogen yang kemudian tersulut oleh percikan listrik saat kondisi di sekitar sedang basah dan terjadi badai petir. Dampak dari bencana ini sangat besar karena terekam oleh kamera. Di sana juga ada reporter radio bernama Herbert Morrison. Dia sedang merekam laporan tentang kedatangan Hindenburg ketika dia melihatnya terbakar.
suaranya tidak disiarkan secara langsung. Rekaman itu diputar setelah bencana terjadi. Namun karena ketakutan dan kesedihan dalam suaranya saat berbicara, masyarakat jadi lebih merasakan apa yang terjadi. Rekaman itu digabungkan dengan cuplikan berita. Di bioskop dan stasiun radio, jutaan orang melihat dan mendengar bagaimana simbol kemewahan perjalanan udara itu terbakar. Disinilah kepercayaan banyak penumpang terhadap kapal udara hidrogen benar-benar hilang. Jerman menghentikan layanan penumpang reguler untuk pesawat udara yang tersisa. Penggunaan Graf Zeppelin II yang baru sebagai kapal udara komersial juga tidak pernah terwujud. Namun, bukan hanya Hindenburg yang menjadi alasan hilangnya kapal udara besar. Bahkan sebelum bencana itu, operasinya sudah sangat mahal. Mereka membutuhkan hangar yang sangat besar, piang tambat, banyak kru darat, dan area yang luas untuk pendaratan. Mereka juga sulit digunakan saat angin kencang. Karena badan mereka sangat besar, mereka mudah terdorong oleh badai dan angin silang. Hanya sedikit yang bisa mereka angkut dibandingkan dengan ukuran dan biaya seluruh kendaraan. Sementara itu, pesawat terbang terus menjadi lebih cepat dan lebih besar. Pesawat ini lebih cepat dibuat, lebih mudah didaratkan, dan tidak membutuhkan ratusan orang hanya untuk menahannya di darat. Lebih banyak pesawat juga bisa digunakan di berbagai rute. Jika satu rusak, seluruh layanan tidak akan berhenti. Tidak ada bukti kuat bahwa sebuah kelompok rahasia dari perusahaan pesawat sengaja menjatuhkan industri kapal udara. Alasannya lebih sederhana, pesawat lebih praktis. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintah menginvestasikan uang yang sangat besar untuk membuat mesin, pesawat angkut, pesawat pengebom, pesawat tempur, bandara, dan landasan pacu. Militer membutuhkan kecepatan dan kemampuan untuk menghindari musuh. Hal itu tidak bisa diberikan oleh kapal udara kaku yang besar dan lambat. Setelah perang, pesawat terbang sudah siap untuk rute penumpang jarak jauh. Perjalanan menjadi lebih cepat. Lebih banyak penumpang yang bisa diangkut. Dan sudah ada bandara di banyak bagian dunia. Airship tidak lagi bisa menyaingi sistem seperti ini. Blimp yang lebih kecil masih digunakan untuk iklan, pengawasan, patroli, dan misi khusus. Ada juga proyek modern untuk kargo dan penerbangan berdurasi panjang. Tapi era Zeppelin penumpang besar tidak pernah kembali lagi. Mereka tidak hilang karena tidak berguna. Mereka kalah oleh kombinasi biaya tinggi, perjalanan lambat, cuaca buruk, dan bencana berikutnya, dan perkembangan pesawat terbang yang sangat cepat. Hindenburg adalah gambaran paling terkenal dari kejatuhan mereka. Namun, akhir sebenarnya dari airship terjadi ketika muncul cara terbang yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Pada bulan Maret 1940, pemerintah Jerman memerintahkan pembongkaran dua Zeppelin besar terakhir, LZ-127 Graf Zeppelin dan LZ-130 Graf Zeppelin II. Mereka tidak lagi terbang sebagai kapal udara penumpang. Mereka hanya diam di hanggar besar di Frankfurt, sementara Perang Dunia Kedua semakin meluas. Rangka duralumin mereka dipotong, mesin-mesinnya dilepas, dan bagian-bagian lainnya dipisahkan. Logam-logam berharga itu digunakan kembali untuk produksi perang. Hangar-hangar yang dulunya menjadi rumah bagi kapal udara terbesar Jerman juga dihancurkan. Bukan kendaraan kecil yang hilang, Graf Zeppelin adalah salah satu kapal udara paling sukses dalam sejarah. Kapal ini telah melakukan perjalanan ke berbagai benua, sudah beberapa kali menyeberangi Atlantik, dan pernah melakukan penerbangan riset ke Kutub Utara. Namun ketika perang dimulai, tidak ada lagi alasan yang cukup untuk mempertahankannya. Kapal udara ini terlalu besar untuk disembunyikan dari musuh. Ia membutuhkan hanggar yang besar, banyak kru, dan operasi yang hati-hati sebelum bisa berangkat atau mendarat. Kapal udara ini juga tidak bisa menyaingi kecepatan pesawat militer. Jika terlihat di udara, mudah untuk dikejar dan ditembak jatuh. LZ-130 Graf Zeppelin II sebenarnya dibuat untuk menjadi kapal udara penumpang besar berikutnya dari Jerman. Namun, airship ini tidak pernah memulai layanan komersial secara reguler. Airship ini digunakan untuk penerbangan uji coba, demonstrasi publik, dan beberapa misi sebelum akhirnya operasi dihentikan pada tahun 1939. Ketika pembongkaran dimulai, masa kejayaan airship penumpang kaku pun berakhir. Seluruh sistem yang dibutuhkan untuk mendukungnya juga ikut hilang. Tidak ada lagi armada besar, tidak ada lagi rute reguler, tidak ada lagi banyak stasiun dengan kru darat terlatih, dan tidak ada lagi perusahaan yang mau mengeluarkan biaya besar untuk kendaraan yang sudah kalah dari pesawat terbang dalam hal kecepatan dan biaya. Namun, kapal udara tidak benar-benar hilang. Blimp yang lebih kecil terus digunakan untuk iklan, liputan televisi, patroli pantai, pengawasan, dan observasi ilmiah. Blimp lebih sederhana dibandingkan Zeppelin lama.
Blimp tidak memiliki rangka kaku besar di dalamnya sehingga lebih murah untuk dibuat dan digunakan. Blimp tidak mampu membawa banyak penumpang atau kargo. Namun, Blimp dapat bertahan di satu tempat dalam waktu lama, terbang dengan lambat, dan memberikan pemandangan yang jelas dari udara. Itulah kemampuan yang sedang dipelajari kembali oleh perusahaan-perusahaan modern. Mereka tidak lagi mencoba mengembalikan kapal udara sebagai pengganti jet penumpang. Tidak ada kapal udara yang bisa menandingi perjalanan cepat pesawat modern antara kota-kota yang berjauhan. Sebaliknya, mereka mencari pekerjaan yang sulit dilakukan oleh kendaraan lain. Salah satu proyek baru adalah Pathfinder 1 dari LTA Research di Amerika Serikat. Ini adalah kapal udara kaku modern yang menggunakan helium, motor listrik, sistem yang dikendalikan komputer, dan material ringan. Ini bukan sekadar salinan sederhana dari Zeppelin lama. Kapal ini memiliki pendorong listrik di berbagai bagian tubuhnya. Baling-balingnya dapat mengubah arah dorongannya untuk membantu berbelok, naik, turun, dan menjaga posisi. Kapal ini juga menggunakan sensor dan komputer untuk memantau keseimbangan, angin, arah, dan pergerakan seluruh kapal udara. Pada bulan Oktober 2024, Pathfinder 1 melakukan penerbangan luar ruangan pertamanya tanpa tali di Moffett Federal Airfield di California. Setelah itu, pengujian dilanjutkan agar kapal ini bisa terbang lebih jauh, lebih lama, dan dalam berbagai kondisi. Sampai sekarang, ini masih merupakan bukti konsep dan belum menjadi kendaraan kargo atau penumpang secara reguler. Tujuan LTA Research adalah menggunakan teknologi ini untuk transportasi dan misi kemanusiaan. Ketika terjadi gempa bumi besar, badai, atau banjir, jalan, jembatan, landasan pacu, dan pelabuhan seringkali rusak. Disinilah kapal udara bisa sangat berguna. Kapal ini tidak memerlukan landasan pacu yang panjang untuk tetap berada di udara. Kapal ini dapat membawa peralatan komunikasi, persediaan medis, makanan, air, dan tim darurat ke daerah yang sulit dijangkau. Namun, kapal ini harus terlebih dahulu membuktikan keamanannya dalam operasi nyata. Tidak cukup hanya bisa terbang di cuaca yang baik, kapal ini harus mampu menghadapi perubahan angin, hujan, misi panjang, dan penggunaan berulang tanpa mengalami masalah serius. Di Prancis, Flying Whale sedang membuat kapal udara kargo yang lebih besar. Kapal ini disebut LCA-60T. Target utamanya adalah membawa kargo 60 ton. Kapal ini tidak perlu mendarat sepenuhnya untuk mengambil atau menurunkan kargo. Kapal ini bisa tetap berada di udara sambil menurunkan kabel dan alat pengangkat. Pekerjaannya akan seperti derek terbang. Kapal ini bisa mengambil bilah turbin angin yang panjang dari sebuah pabrik dan membawanya ke pegunungan. Kapal ini juga bisa mengantarkan material konstruksi, rumah sakit bergerak, generator besar, kayu, atau alat berat ke daerah yang tidak memiliki jalan yang layak. Ini penting karena ada kargo yang tidak bisa diangkat oleh helikopter dan sulit diangkut dengan truk. Ada bilah turbin angin yang sangat panjang sehingga jalan harus diperlebar dan tiang harus dipindahkan. Lalu lintas ditutup, serta pohon-pohon harus ditebang sebelum bisa dikirim. Ketika LCA-60T beroperasi, alat ini bisa melewati semua hambatan itu dengan terbang langsung ke tujuan. Pada Oktober 2025, Flying Whales melaporkan bahwa mereka telah menguji sistem propulsi listrik terdistribusi untuk kapal udaranya. Perusahaan berencana untuk memulai perakitan unit pertama pada tahun 2027, diikuti dengan uji terbang dan sertifikasi, serta menargetkan operasi komersial pada tahun 2029. Proyek ini sangat menjanjikan, tetapi masih banyak yang harus dibuktikan. Ketika kapal udara menurunkan kargo seberat 60 ton, beratnya tiba-tiba berkurang. Jika tidak ada pengendalian yang cepat, kapal udara itu bisa naik terlalu tinggi. Jadi, thruster, sistem balast, kabel, dan kontrol komputer harus bekerja bersamaan agar kapal udara tetap stabil. Sulit juga digunakan ketika angin berubah-ubah. Sisi kapal udara sangat besar. Jika terkena angin silang yang kencang, seluruh badannya seperti layar besar. Motor-motor harus mampu menahan agar kapal tidak miring dan tidak menjauh saat ada kargo berat yang tergantung di bawahnya. Ada satu lagi proyek modern di Inggris yang disebut Airlander 10. Ini adalah pesawat hibrida karena bukan hanya helium yang memberikan daya angkat. Bentuk badan dan mesin juga membantu saat terbang. Pesawat ini dirancang untuk perjalanan penumpang regional, kargo, pariwisata, pengawasan, dan misi militer. Menurut pengembangnya, pesawat ini dapat membawa lebih dari 100 penumpang atau sekitar 10 ton kargo. Pesawat ini juga dapat tetap berada di udara selama beberapa hari untuk misi pengawasan dan komunikasi. Proses sertifikasi formalnya telah dimulai di Otoritas Penerbangan Sipil Inggris.
Namun, pesawat ini masih harus menyelesaikan pengujian yang luas sebelum dapat membawa penumpang secara reguler. Pesawat seperti ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengangkut kargo. Pesawat ini juga bisa digunakan untuk patroli laut dan memberikan bantuan. Pesawat ini bisa digunakan untuk mencari kapal penangkap ikan ilegal, tumpahan minyak, kapal yang hilang, atau orang yang membutuhkan penyelamatan. Pesawat ini juga bisa berfungsi sebagai stasiun komunikasi sementara di udara. Ketika menara seluler rusak setelah bencana, kapal udara bisa membawa antena dan tetap berada di satu tempat lebih lama dibandingkan helikopter biasa. Ini juga sangat berguna untuk penelitian ilmiah. Karena penerbangannya lambat dan daya tahannya lama, kapal udara bisa digunakan untuk mempelajari awan cumulonimbus, hutan, satwa liar, gletser, atmosfer, dan perubahan iklim. Kapal udara juga lebih sedikit menghasilkan kebisingan dibandingkan helikopter, sehingga hewan-hewan di bawahnya tidak mudah takut atau pergi. Namun ini tidak berarti semua misinya otomatis lebih murah. Harga helium sangat mahal. Diperlukan juga area yang luas untuk perakitan, perazatan, dan penyimpanan. Tidak bisa meninggalkan kapal udara yang sangat besar di luar saat ada badai besar. Kapal udara harus ditempatkan di tempat yang aman atau dipindahkan sebelum cuaca memburuk. Sertifikasinya juga sangat mahal. Setiap struktur, sistem kontrol, komponen listrik, prosedur darurat, dan kondisi penerbangan harus diperiksa. Ketika membawa penumpang, kapal udara ini harus mematuhi standar keselamatan yang ketat, seperti yang digunakan pada pesawat komersial lainnya. Proses ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Sebuah kecelakaan serius dapat kembali merusak kepercayaan publik. Ada juga masalah dengan kecepatan. Ketika obat, tim penyelamat, atau suplai militer harus segera dikirim, pesawat atau helikopter masih lebih cepat. Jika ada pelabuhan dan laut yang tenang, kapal dapat membawa lebih banyak kargo dengan biaya yang lebih rendah. Jika ada jalan raya, menggunakan truk masih lebih sederhana. Jadi kapal udara belum akan menggantikan semua jenis transportasi. Ini hanya akan menjadi penting jika tujuan tidak memiliki landasan pacu, tidak ada jalan, sulit dijangkau, atau perlu berlama-lama di udara. Disitulah kapal udara bisa membuktikan nilai sebenarnya. Masa depan kapal udara tidak bergantung pada nostalgia. Tidak cukup hanya indah dipandang atau menakjubkan dilihat di langit. Airship harus mampu mengirimkan kargo dengan biaya keseluruhan yang lebih rendah. Airship harus bisa terbang dengan aman meskipun cuaca berubah. Airship juga harus bisa beroperasi berulang kali tanpa selalu membutuhkan kru darat yang sangat besar. Dan airship harus mendapatkan cukup banyak pelanggan agar bisa mengembalikan investasi miliaran yang telah dikeluarkan untuk pengembangannya. Jika semua itu tercapai, dunia mungkin akan kembali melihat kapal udara besar melayang di atas hutan, pegunungan, lautan, dan daerah-daerah yang terkena bencana. Namun tugas mereka akan sangat berbeda. Mereka tidak lagi menjadi hotel terapung untuk segelintir orang kaya. Mereka juga tidak lagi hanya menjadi simbol kekuatan sebuah negara. Mereka akan digunakan untuk mengangkut kargo berat, penyelamatan, penelitian, pengawasan, dan menjangkau komunitas yang sudah lama kesulitan untuk terhubung dengan dunia luar. Tempat itulah di mana kita akan melihat apakah benar ada kehidupan kedua bagi teknologi yang pernah ditinggalkan dunia. Bukan karena kita ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena ada masalah saat ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kecepatan. Ada tempat-tempat yang tidak membutuhkan pesawat yang lebih cepat. Yang mereka butuhkan adalah kendaraan yang bisa sampai, meskipun tanpa bandara, tanpa jalan, dan hampir tidak ada cara lain untuk mengantarkan apa yang mereka butuhkan. Jika generasi baru kapal udara bisa membuktikan bahwa mereka mampu melakukan itu dengan aman dan layak, maka kapal udara tidak akan lagi hanya menjadi kenangan tentang Hindenburg dan Graf Zeppelin. Ini akan menjadi jenis transportasi baru. Memang lebih lambat dari jet, tapi bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pesawat biasa. Dan mungkin itulah alasan mengapa kapal udara tidak benar-benar punah. Kapal udara tidak menunggu untuk digantikan oleh pesawat terbang. Airship hanya menunggu untuk menemukan pekerjaan yang benar-benar cocok untuknya.